Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal lebih dekat keempat sosok Khulafaur Rasyidin. Simak baik-baik ya isi videonya. Terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang, yaitu selama 12 tahun. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan seringkali mendorong masyarakat agar berpegang teguh terhadap ajaran agama dan menepati aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam. Dia tidak segan-segan menghukum orang-orang yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Khalifah Utsman telah mengeluarkan ultimatum yang berisi pengusiran dari Madinah kepada setiap orang yang kedapatan melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak pernah memberi maaf kepada seorang pun yang kedapatan melanggar hukum. Sehingga, suka atau tidak, yang bersangkutan di antara para terpidana harus menerima hukuman, seperti dicambuk atau dibuang keluar kota. Selain itu, karakteristik dari pemerintahan Utsman adalah pembentukan armada laut yang dilatar belakangi oleh adanya serangan dari tentara Romawi, hingga pada saat itu bala tentara Romawi dapat dikalahkan. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas wilayah Islam mulai dari benua Asia yang meliputi Tabaristan, wilayah sebelah sungai Jihun, Hara, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Benua Afrika meliputi Barka, Tripoli Barat, dan Nuba, serta benua Eropa meliputi Pulau Siprus dan Konstantinopel. Yang kedua, memperkuat pasukan muslimin angkatan laut. Yang ketiga, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang kelima, pembukuan dan penggandaan mushaf Al-Quran yang sebelumnya masih berupa syuhuf yang disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah, sehingga kaum muslimin mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Yang keenam, memperluas Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketujuh, membangun fasilitas umum. Dan yang kedelapan, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan menyelesaikan tugas kepemimpinannya, maka tongkat komando kepemimpinan Islam waktu itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tentunya suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman adalah Ali. Pada saat itu, Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membayat Ali adalah Talha, kemudian diikuti oleh Zubair. Di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah Ali terpilih sebagai khalifah, dalam pidato pengukuhannya,
Khalifah Ali menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Beliau juga menegaskan bahwa perlindungan Allah adalah perlindungan atas umat Islam. Adalah haram hukumnya melukai, merugikan sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulung. Sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang. Ia tidak takut kepada celaan siapapun dan tetap menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko bagi dirinya. Karakteristik kepemimpinan pada masa Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat yang dianggap sebagai sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak menentang Utsman. Kebijakan-kebijakan Ali itulah yang menimbulkan banyak sekali pemberontakan hingga muncul beberapa golongan. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saat menjabat sebagai Khalifah umat Islam, Ali segera memperbaiki sistem pemerintahan Islam, mulai dari mengganti para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Hal tersebut dilakukan guna membuat sistem pemerintahan selanjutnya berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang kedua, membenahi pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal dengan cara menarik kembali harta atau tanah para pejabat yang dihadiahkan oleh pemerintahan Utsman untuk kemaslahatan rakyat. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang keempat, mengembangkan kajian bahasa Arab menjadi sebuah kajian ilmu yang sistematis. Yang kelima, merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang lebih dikenal dengan nahwu atau ilmu tata bahasa Arab, dengan tujuan untuk mempermudah memahami bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam, Ali juga erat kaitannya dengan pembangunan kota Kufah yang dicanangkan sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, serta ilmu pengetahuan lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.